tolong pertemukan saya dengan anak saya. Kemarin kemana aja? Waktu salinggo, waktu nikah siri, kesedihan Ramadan tanpa anak, dan siap lapor Komnas terkait keterbatasan pertemuan serta kelanjutan kasus hukum dengan Mawa. Takut nanti kalau ke Komnas makin panjang, tapi nggak ke Komnas nggak dikasih ketemu anak. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project ya. Tapi sebelum memulai video ini, aku pengen merekomendasikan produk, yaitu namanya parfum. Tapi parfum kan aku udah sering banget nih di sore hari kemarin. Nah, di pagi hari subuh ini aku pengen mempromosikan buat nemenin kalian sahur sebelum kalian beraktivitas. Aku punya brand dari Scarlett. Ini adalah fungsinya sunscreen, teman-teman ya. Ini adalah buat melindungi kulit kalian dari sinar matahari, karena di sini dia sudah melindungi secara UVA plus UVB dan blue light protect. Artinya blue light adalah cahaya-cahaya dari elektronik, nggak matahari aja, ternyata komputer kita juga bisa loh, ataupun TV kita bisa merusak kulit kita. Nah, yang mau beli, teman-teman langsung aja cek di tag video ini. Kalau video tagnya dihapus YouTube, teman-teman bisa langsung aja ke deskripsi dari video ini. Ya, serius deh, itu cocok banget buat kalian. Oke, hari ini kita bakal ngebahas soal Insanul Fahmi nih, yang dimana kabarnya dia bakal melaporkan sosok Wardatina Mawa, teman-teman, ke Komnas Anak ya. Kok kayak dejavu ya, teman-teman? Kayak inget sesuatu. Siap bakal kira-kira, langsung aja guys kita bahas. Buat teman-teman baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan kasus-kasus yang sedang viral. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ya, baru-baru ini teman-teman bisa lihat-lihat. Di sini dia buat story nih. Insan bikin status di Instagram, tolong pertemukan saya dengan anak saya. Kemarin kemana aja? Waktu salinggo, waktu nikah siri. Masa seorang anak punya dua ibu gitu kan, kaget ya. Berarti dia nggak mikirin anaknya gitu. Di sini Insanul Fahmi juga menulis, selamat buka puasa anak abadi sayang, hampir 4 bulan 2 kali ketemu dan cuma 20 menit, padahal dia pingin jalan-jalan dan main bareng. Nah, anaknya nggak tahu aja kalau ternyata dia udah punya 2 ibu guys. Nih, dia juga buat story ya tentang dirinya dia. Sendirian. Kamu hanya perlu lebih baik dari hari kemarin, bukan lebih baik dari orang lain. Nah, ini dia kan ngeliat postingan dia yang lama ya sama anak-anaknya. Kanan bilang Abati lebih kuat dari Iron Man. Bener, nah, Abati lebih kuat dari Iron Man. Abati mau lawan Thanos dan lawan kawan-kawannya dulu. Siapa Thanos? Ibunya dari seorang anak ini kah? Pegangan dikit ya nak, ada turbulensi sedikit biar Abati beresin dulu. Sedikit besar itu masalahnya, kamu loh sampai nikah. Nah, sekarang baru dia memposting seorang istrinya. Dulu takut dia guys, sekarang baru Insanul posting terus dia ya. Nah, di sini ditanya nih sama wartawan nih, Komnas karena sudah lelah juga mungkin Kak dengan itikat baik. Iya sih, capek sih sebenarnya, kasihan anak sih mikirnya. Takut nanti kalau ke Komnas makin panjang, tapi nggak ke Komnas nggak dikasih ketemu anak. Kayak bantu dong, aku pengen ketemu anak. Ada yang tahu nggak alamatnya? Berarti ini mengikuti jejak kita juga disuruh minta tolong ya. Enggak juga sih, sebenarnya bukan karena itu sih. Cuman aku pengen ada panggilan resmi aja biar bisa ketemu gitu kan. Karena kalau aku yang ngajuin nggak ada waktu buat ketemu. Bang, mungkin dari story Ina sendiri nyindir Mawas yang main artis-artisan dan manajernya Ina sekarang jadi manajernya Mawas, gimana nih Bang? Aku kurang paham itu, aku nggak terlalu ngikutin ya. Tapi setahu aku memang kalau nggak salah memang sama sih manajemennya. Jadi ya lucu kan? Kak Insan, tapi berapa lama waktu untuk akhirnya nanti akan melapor ke Komnas sendiri? Kita lihat aja lah, ini lagi bulan Ramadan, kita kurangin lah ini. Bang Mawa lagi dideketin, mungkin dekat sama cowok Dubai, gimana tanggapannya mungkin Bang? Oh iya, Masya Allah, bagus lah kalau gitu. Tapi kan harusnya paham ya, nggak seharusnya seperti itu.
Poligami ada, poliandri nggak ada sih. Wow, emang gak mau kalah kali teman-teman. Sebenarnya kemarin kita udah bahas soal poliandri, makanya aku bisa jawab poliandri itu punya 2 suami. Kalau poligami ada punya 2 istri ya, nggak terima deh ya. Tapi kan belum status cerai dan Mawar juga pengen cerai tapi nggak cerai-cerai dan nggak ngajuin. Mungkin kamu gimana nanggapinnya nih? Nggak ngajuin. Udah, gue ikhlas aja lah, mau gimana, aku fokus perbaikan diri aku aja. Kalau kamu pengennya gimana? Kak Insan, Mawar kan juga mau diperiksa. Mungkin harapannya dengan nanti pemeriksaan Mawar seperti apa sih yang disampaikan oleh Mawar? Ya, aku nggak terlalu berekspektasi apa-apa sih. Yang penting ya udahlah, yang terbaik aja aku serahin sama Allah. Ini bulan Ramadan guys, semuanya. Tapi kalau kamu sendiri pengennya gimana? Mungkin akan pengen cerai kah mungkin sama Mawar atau akan gimana mungkin? Kan dia nggak ngajuin. Ya itu balik lagi aku serahin ke dia lah. Pokoknya intinya doain aja yang terbaik semuanya, doain di bulan puasa ini semuanya kita bisa meraih keberkahan dan bisa damai-damai lah semuanya, merasakan ketenangan ya. Kenapa dia nggak ngajuin perceraian? That simple teman-teman. Tunggu kasus ini selesai ya. Ketika dia udah cerai ya, kasus perzinahan ini belum selesai, artinya udah cerai ya, bukan dianggap zina lagi dong, karena kan pelaporannya soal perzinahan. Itu intinya, dia simple kan. Kenapa dia nggak menggugat cerai? Begitu kasus ini udah ketok palu, udah dinyatakan Insanul Fahmi bermasalah, dan itu secara garis besar ya udah langsung cerai, nggak perlu mediasi segala macam, nggak perlu lagi karena buktinya udah ada ketok palu, udah sah dari pihak berwajib, udah clear. Itu sepemikiran aku bingung juga wartawan kok nanya seperti itu. Ya namanya wartawan ya, mungkin atas ketidaktahuannya. Kita lihat lagi, ini ada yang video terbaru. Insanul Fahmi ungkap kesedihan Ramadan tanpa anak dan siap lapor Komnas terkait keterbatasan pertemuan serta kelanjutan kasus hukum dengan Mawar. Dugaan aku teman-teman, jangan-jangan ini langkahnya mirip yang dilakukan oleh Inara. Karena lihat, Inara ini udah berhasil, dia bertemu dengan anak-anaknya, bahkan udah ketemu bareng. Dan di video semalam ya, sore ya, berarti video sore, jam 4 sore itu dia mengucapkan minta maaf ke anak-anaknya ya. Bahkan oke, kita lihat deh apa nih yang disampaikan oleh wartawan dan kuasa hukum Insanul Fahmi ya. Selamat sore rekan-rekan semua media. Ya, udah kita lagi. Ya. Bang, kemarin ada update dari Polda Metro Jaya yang menyebut laporan Mawar terhadap IR dan IF itu sudah masuk tahap sidik. Mungkin seperti apa sih, Bang? Ya itu kan perjalanan proses hukum. Kalau perjalanan proses hukum itu tentunya ada laporan kemajuan daripada proses kan. Kalau dilihat di sini ada, apalagi ada alat buktinya berupa alat elektronik atau CCTV ya. Jadi mungkin ya kita menghargai proses hukum, tetap kita mengawal kasus di Polda ya, yang terutama adalah bagaimana kasus ini berjalan sesuai apa adanya ya, sesuai dengan yang kita sama-sama inginkan, yaitu sesuai ya. Insanul terkait nanti akan adanya bukti tambahan dari Mawar terkait laporan yang di Polda. Ya itu ya namanya bukti ya, tentunya Insanul juga memberikan bukti-bukti juga tambahan ya, bukti tambahan dan memberikan saksi-saksi nanti kalau ada saksi yang akan dihadirkan. Jadi kita tetap menghargai proses hukum aja sampai dengan nanti karena proses ini kan udah mulai lebih dalam, lebih menguji apakah alat buktinya nanti bisa kita sampaikan. Ini kan harus diuji juga secara laboratorium kan, karena ini ada CCTV ya, seperti itu. Akan ada panggilan lagi untuk Insanul, Bang, terkait sekarang kan udah naik sidik nih, udah ada panggilan lagi kan? Iya, tentunya biasanya kalau setelah diterimanya surat SPDP, surat dimulainya penyidikan, itu pelapor dipanggil lagi, ya, dipanggil dimintai keterangan sebagai keterangan BAP namanya, berita acara pidana. Dan kemudian setelah itu baru mungkin ya Insanul atau Inara Rusli yang dipanggil nanti untuk dimintai keterangan BAP ya, pendalaman. Bang, terkait kemarin sudah ada yang dan antara
akses yang mengambil illegal akses dari bermain lah sampai ada gimana Pak? Terkait video ini. Jadi Kasih ke Mawar. kalau ini illegal access, tentunya proses hukum masih berjalan. Ini sudah naik tingkat penyidikan. Tetapi ada hal-hal penting nanti, karena mungkin saksi-saksi yang sudah dihadirkan dan juga terakhir saksi kunci juga, yang kita maksud saksi kunci ini adalah ART-nya juga. Ini ada ketidaksesuaian, tentunya pihak polisian nanti kita meminta agar bisa dilakukan konfrontir karena ada perbedaan ya pernyataan. Karena jelas di sini kalau dilihat dari berbagai peristiwanya, tentunya ada beberapa poin-poin nanti akan kita sampaikan ke penyidik dan rekan-rekan media bisa mengawal ya seperti apa nanti proses sebenarnya ya. Sanul, kenapa kamu berpikiran melihat adanya niat jahat yang terlihat dari orang-orang yang ngasih video ke Mawar? Karena ada buktinya. Dan buktinya jelas. Apa yang nggak boleh feel kan? Dari Bang Tommy aja dah. Nanti takut mendahului penyidik gitu. Ya, jadi semua tuh merujuk kepada bukti ya. Kalau kita bicara laporan LP pasal illegal access, tentunya illegal access ini bagian pasal yang disangkakan itu adalah mengambil alat ukur elektronik tanpa hak. Tapi di sisi lain kita mempunyai alat bukti lain ya, yaitu berupa satu percakapan yang pertama, yang kedua adalah kita lihat di sini ada perbedaan waktu dari pengambilan CCTV itu ya, itu di-delay selama 2 bulan lebih ya dari mengambil CCTV itu. Sedangkan kalau kita bicara masalah adanya satu tindakan untuk mengungkap satu fakta, kenapa harus di-delay 2 bulan? Dan ternyata memang kita lihat ada runtutan beberapa peristiwa dugaan transaksional, tapi nanti kita nggak bisa mendahului itu. Biarkan penyidik dari Bareskrim Cyber yang bisa menilai ini nanti, karena di sini jelas akhirnya muara dari permasalahan ini adalah muara ke Polda Metro. Dan Polda Metro ini jelas yang dijadikan alat bukti ya, salah satu alat bukti dari 3 alat bukti kalau dilihat dari yang disampaikan oleh pihak Polda Metro. Makanya oleh karena ini kita bermohon kepada Polda Metro agar kasusnya Mas Insanul itu agar dipospon dulu, karena kita minta kepastian hukum pertama. Yang kedua adalah ini kasus rumah tangga yang sebenarnya adalah kasus rumah tangga yang dugaan buat kita adalah ya dikemas ataupun dibentuk segimana rupa sehingga ini masalah terlalu besar. Karena kita lihat di sini bahwa kasus ini sudah dikatakan ada hal-hal yang menyangkut daripada kasus di Bareskrim. Kenapa? Nanti kita lihat nih, apakah bisa dijadikan satu acuan atau tidak. Nanti kita lihat. Apa benar yang tidak itu enggak full 2 jam tapi sudah dipotong menjadi 7 bagian? Apa benar? Ya, kalau dilihat dari 7 bagian betul, terus ada beberapa yang harus kita uji. Kenapa? Karena memang proses hukum ini kan nggak serta-merta. Ini kan jujur kalau kita lihat ancaman hukuman ataupun pasal yang disangkakan kasus yang di Polda Metro Jaya ini kenapa nggak sesuai judul ya? Laporkan ke Komnas Anak, mungkin ada di akhir video ya. Tapi setelah setengah ini kita rangkum sedikit ya dan kita komentarin, ya ini celahnya mereka teman-teman buat menggugurkan laporan tersebut gitu. Kalau CCTV ini didapat secara illegal access gitu kan. Tapi kita balik lagi, kita tunggu dari pengadilan aja kayak gimana. Silahkan kalian boleh berikan komentar. Selamat berpuasa. Sampai jumpa di next video. Biar kalian tidak ketinggalan info-info yang sedang viral, jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.